Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Natasha, NIM 2201011118 Fakultas Hukum. Nama saya Listi Pitawaliyah dengan NIM 2201011077 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Sonia Rumianti Bancin dengan NIM 2201011054. Saya dari Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Septianti Batubara, NIM 2201011040 dari Fakultas Hukum. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai nilai-nilai kebangsaan yang diawali oleh saya sendiri, yaitu pengertian nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan pada hakikatnya merupakan nilai yang disepakati dan dipandang baik yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia, berupa norma-norma dan etika kebaikan dan terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lainnya. Nilai-nilai kebangsaan ini menjadi paduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan ini perlu disosialisasikan dan internalisasikan dan secara terus-menerus kepada semua generasi bangsa dan disesuaikan dengan dinamika tuntunan kepada perkembangan zaman. Dan yang kedua, yaitu nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Nilai demokrasi yang mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat secara bertanggung jawab. B. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Contoh, setiap warga negara yang berpartisipasi dalam pemilihan umum berhak menentukan pilihan mereka sendiri tanpa harus menghargai pendapat orang lain dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. C. Nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Contoh, seorang hakim tidak boleh membeda-bedakan dalam menjatuhkan vonis untuk terdakwa yang kaya dan miskin. D. Nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu harus taat hukum dan peraturan yang berlaku. Contoh, menaati peraturan bahkan bisa dimulai dari lingkup terkecil, seperti menaati peraturan di rumah, sekolah, dan peraturan-peraturan lainnya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat dan telah menegaskan bahwa ia dibentuk untuk memperkokoh dan memelihara kesatuan persatuan negara Indonesia. Maka berdasarkan kelima sila yang tercantum pada Pancasila, kita bisa mendapatkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, nilai ketuhanan atau nilai religius. Nilai religius adalah nilai-nilai yang di dalamnya mengandung konsep kehidupan religius atau keagamaan mengenai hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Nilai religius mengandung ajaran sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya bangsa dan negara Indonesia adalah berkat perjuangan dari seluruh komponen bangsa melalui ridho Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai ukuran tentang kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh ajaran agama. Yang ketiga, warga negara Indonesia berhak memilih agama yang dipercayainya dan kehidupan beragama di Indonesia haruslah disertai dengan toleransi.
Contoh dari sikap di atas yaitu percaya terhadap Tuhan, melaksanakan ibadah, dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ialah nilai yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Prinsip pokok Pancasila adalah keadilan dan keadaban, di mana dalam nilai kemanusiaan yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran sebagai berikut. Yang pertama, negara menjamin hak-hak yang bersifat asasi dari seluruh warga negaranya, lalu kita sebagai warga negara juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak asasi dari setiap orang. Yang kedua, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat secara hukum, secara politik, dan dalam memenuhi kehidupannya. Yang ketiga, negara bertanggung jawab secara mutlak untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya, menjamin masyarakat yang terlantar, mengupayakan untuk menyiapkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan rakyatnya, serta menciptakan kemakmuran. Lalu yang ketiga yaitu nilai persatuan, di mana Indonesia ini terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga Pancasila sebagai pemersatu bangsa mengandung beberapa ajaran berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dalam bingkai NKRI dan tidak ada perbedaan meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, dalam menjalin hubungan antara sesama komponen bangsa selalu mengedepankan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah untuk membangun keharmonisan, menjaga keseimbangan, dan menumbuhkan solidaritas sosial. Yang ketiga, bahwa kita sebagai warga negara juga harus menumbuhkan jiwa dan semangat rela berkorban demi negara dan bangsa. Yang keempat ada nilai demokrasi, di mana nilai demokrasi ini erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Namun tidak hanya itu, demokrasi juga erat kaitannya dengan sikap toleransi. Maksudnya adalah kita harus menghormati setiap perbedaan, baik perbedaan pendapat maupun menghormati perbedaan terhadap segala aspek keberagaman yang ada di Indonesia. Pada nilai demokrasi mengandung ajaran sebagai berikut. Yang pertama, bahwa adanya kesadaran mengenai kekuasaan tertinggi ataupun kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga setiap pemegang kekuasaan tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Yang kedua, negara menjamin adanya kebebasan bagi warga negaranya. Dan yang ketiga, adanya kesadaran bagi kita semua sebagai masyarakat dan para petinggi negara tanpa terkecuali untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Nilai keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Namun, keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga setiap orang akan berbeda cara mendefinisikannya. Nilai keadilan mengandung beberapa ajaran sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan kepada aturan yang disepakati bersama atau hasil konsensus, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sama, jaminan untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama, dan jaminan untuk memperoleh perlindungan yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyelenggarakan kepentingannya. Yang kedua, bahwa setiap warga negara akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Dan yang ketiga, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menetapkan nilai-nilai pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai pluralis dan multikulturalis. Sebagai suatu bangsa, Indonesia dikenal memiliki keberagaman keyakinan, suku, ras, dan antar golongan. Nilai pluralis adalah mengenai toleransi terhadap perbedaan yang bersifat abstrak seperti keyakinan dan nilai-nilai. Sedangkan multikulturalis adalah mengenai toleransi terhadap perbedaan yang lebih konkret seperti ras, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai ini yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu yang pertama,
bahwa adanya kesadaran terhadap realita bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis dan ras, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, bahwa dalam kehidupan berbangsa yang majemuk dan multikultural harus menjunjung tinggi toleransi. Nilai patriotisme. Patriotisme adalah kemampuan individu untuk berjuang, siap berkorban dan memiliki sikap tidak gentar untuk meraih tujuan, menjadi lebih baik, dan mampu melakukan perubahan bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Beberapa ajaran yang terkandung di dalamnya yaitu bahwa semua warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut bela negara sesuai dengan bidang tugas dan profesinya demi kejayaan negara dan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, bahwa semua warga negara akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang ketiga, bahwa setiap warga negara tidak akan melakukan tindakan yang merugikan, merusak dan menghancurkan bangsa dan negaranya. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam NKRI. A. Nilai kesatuan wilayah. B. Nilai persatuan bangsa. C. Nilai kemandirian. Dari nilai-nilai di atas, tentu dapat dibayangkan akan seperti apa kondisi Indonesia jika masyarakat tidak menyadari betapa pentingnya penerapan nilai-nilai kebangsaan. Tanpa penerapan nilai-nilai kebangsaan, maka akan memunculkan masalah yang tidak karuan. Berikut adalah beberapa dampak jika tidak menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, kehidupan masyarakat dipenuhi oleh konflik dan kondisinya tidak rukun. Dan yang kedua, dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban. Yang ketiga, menimbulkan adanya perasaan tidak aman dan kondisi masyarakat tidak tertib. Secara logika, intoleransi dapat dikatakan sebagai pemicu utama atau sebagai akar permasalahan dari munculnya beragam permasalahan lain. Intoleransi kerap kali bukan terjadi hanya di Indonesia, tetapi di banyak negara lain juga. Salah satu negara yang mengalami krisis intoleransi yang sampai saat ini ialah Indonesia, baik itu dalam bidang agama, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Memudahnya nilai-nilai kebangsaan ini dapat kita perhatikan dari munculnya masalah-masalah yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan seperti penistaan agama, kejahatan yang mengatasnamakan agama seperti teroris, dan lain sebagainya. Ada satu contoh masalah yang muncul akibat intoleransi, seperti polemik pelarangan ibadah gereja di Lampung. Jemaat gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung dilarang beribadah di dalam gereja oleh ketua RT dan warga setempat. Pelarangan itu terjadi di Kelurahan Raja Basa Jaya. Ketua Panitia Pembangunan Gereja Kristen Kemah Daud, menurut Parlim Sihombing, mengatakan peristiwa itu bermula saat jemaat sedang beribadah, lalu beberapa oknum warga datang dan menyeringai masuk. Jemaat yang ada dalam gereja itu lantas panik dan bubar karena diteriaki warga untuk menghentikan prosesi ibadah. Dari aksi tersebut, ibadah yang sedang berlangsung pun kemudian bubar dan terjadi aksi saling dorong. Permasalahan tersebut diyakini dikarenakan warga setempat menilai bahwa gereja tersebut belum memiliki izin. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal ini yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal
persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan dari para pemuda. Untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, politik, karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa itu tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara apapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ, para pemuda telah melakukan langkah konkret dan melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita sendiri dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Jadi kesimpulannya, nilai-nilai kebangsaan berupa nilai yang diambil dari sumber budaya Indonesia berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, pluralis dan multikultur, serta patriotisme merupakan nilai budaya utama yang dibutuhkan dalam wawasan ke depan. Banyak sekali masalah-masalah yang muncul di Indonesia akibat masyarakat tidak menerapkan nilai-nilai kebangsaan di kehidupannya sendiri dan merugikan orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, pentingnya penanaman tentang nilai-nilai kebangsaan di masyarakat Indonesia sejak dini dan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.